Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lestari dari SMA Negeri 1 Cimalaka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi PKWU kelas 12 semester 5 dengan subtema kerajinan. Materi yang akan saya bahas adalah perencanaan usaha kerajinan yang berdasarkan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah perencanaan usaha kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Kompetensi dasar 3.1 memahami perencanaan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. 4.1 menyusun perencanaan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Tujuan pembelajaran: memahami ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Menyusun proposal usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Materi pembelajarannya yang pertama adalah kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Yang kedua, ide dan peluang usaha. Yang ketiga, sumber daya. Yang keempat, administrasi dan pemasaran. Materi 1, kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Contoh bahan baku kerajinan yang berasal dari lingkungan sekitar. Ada tempurung kelapa, bambu, tanah liat, kayu, dan rotan. Di bawah ini adalah contoh kerajinan yang berdasarkan kebutuhan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Materi yang ketiga adalah ide dan peluang usaha. Ide menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rancangan yang tersusun di dalam pikiran atau perasaan yang benar-benar menyelimuti pikiran. Pengertian peluang usaha menurut ahli. Menurut Arif F. Hadi Pranata, peluang usaha ialah sebuah risiko yang harus diambil dan dihadapi untuk mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungannya dengan finansial. Menurut Thomas D. Zimmerer, peluang usaha ialah sebuah harapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi setiap hari. Menurut Robin dan Coulter, pengertian peluang usaha adalah proses yang melibatkan individu atau kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan suatu nilai tambah guna memenuhi sebuah kebutuhan, guna memperhatikan sumber daya yang digunakan. Analisis peluang usaha. Yang pertama adalah analisis kebutuhan pasar atau konsumen. Yang kedua adalah analisis kebutuhan materi atau produk. Yang ketiga adalah analisis kebutuhan usaha ke depan. Yang ketiga, analisis persaingan produk. Dan yang terakhir adalah analisis pendapatan dan pengembangan. Yang harus diperhatikan dalam menciptakan produk kreatif: 1. Ide dalam pembuatan produk kerajinan yang diminati konsumen. 2. Ide dalam pembuatan produk kerajinan yang dapat memenangkan persaingan. 3. Ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber daya produk kerajinan. Yang keempat, ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam penggunaan produk. Cara menggali ide peluang usaha: memanfaatkan internet maupun media elektronik lainnya, ikut seminar bisnis dan kewirausahaan, melakukan wawancara dengan para pelaku usaha, mengunjungi pusat-pusat bisnis, membaca buku, majalah, koran, atau media cetak lainnya, mengunjungi tempat pameran kewirausahaan, aktif bergabung di komunitas bisnis baik offline maupun online, mengamati lingkungan sekitar kita.
Skema perencanaan usaha. Yang pertama, riset pasar. Setelah dilakukan riset, terdapat hasil riset yang digunakan untuk pengembangan produk. Kemudian pengembangan produk akan menghasilkan sebuah rancangan. Kemudian rancangan itu akan dibuat menjadi sebuah produk yang di dalamnya terdapat bahan, peralatan, dan cara kerja. Kemudian akan menjadi sebuah produk. Produk akan didistribusikan dan dipasarkan ke pasar sasaran. Kemudian skema perencanaan usaha. Yang pertama, riset pasar. Setelah dilakukan riset, terdapat hasil riset yang digunakan untuk pengembangan produk. Kemudian pengembangan produk akan menghasilkan sebuah rancangan. Kemudian rancangan itu akan dibuat menjadi sebuah produk yang di dalamnya terdapat bahan, peralatan, dan cara kerja. Kemudian akan menjadi sebuah produk. Produk akan didistribusikan dan dipasarkan ke pasar sasaran. Sumber daya usaha yang digunakan untuk pembuatan produk kerajinan yang pertama adalah money atau uang, yang kedua adalah mesin atau peralatan, yang ketiga adalah material atau bahan baku, yang keempat adalah man atau sumber daya manusia, yang kelima adalah market atau pasar, dan yang materi yang keempat adalah administrasi dan pemasaran. Karek hiji ge acan anggis. Tuh, acan. Naon? Geus kumanggih? Administrasi adalah seluruh kegiatan mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja karena membutuhkan kerjasama. Administrasi adalah seluruh kegiatan mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja karena membutuhkan kerjasama antar dua orang atau lebih. Administrasi dalam kegiatan usaha. Yang pertama, menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua, membuat daftar gaji karyawan. Yang ketiga, mencatat penyelenggaraan produksi. Yang keempat, melakukan surat menyurat. Yang kelima, mencatat pesanan-pesanan. Yang keenam, melakukan pengarsipan dokumen. Dan yang terakhir adalah menyusun rencana anggaran. Strategi pemasaran adalah sebuah upaya memasarkan produk atau jasa menggunakan berbagai macam metode dengan tujuan untuk meningkatkan hasil penjualan. Bauran pemasaran atau marketing mix. Yang pertama adalah tempat yang strategis atau place. Yang kedua adalah produk yang bermutu atau produk. Yang ketiga, harga yang kompetitif. Hal yang harus diperhatikan dalam pemasaran, yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan konsumen. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Tetap semangat. Salam bahagia.